Siapa yang bantuan sosialnya belum cair sampai sekarang, khusus untuk tahap 2 tahun 2025 ini? Lalu khawatir, jangan-jangan bansos saya sudah tidak cair lagi. Terus kapan sih kira-kira untuk batas akhir pencairan bantuan sosial tahap 2 tahun 2025 ini, khusus untuk bantuan sosial PKH atau PPNT program sembako? Nah, kepada semuanya pastikan tonton video ini sampai selesai karena di video kali ini saya akan membahas terkait batas akhir pencairan bantuan sosial khusus tahap 2 tahun 2025 ini. Dan di akhir video nanti saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Baiklah, langsung saja. Ini adalah batas akhir pencairan bantuan sosial khusus untuk tahap 2 dan ini untuk bantuan sosial BPNT program sembako dan juga PKH atau program keluarga harapan. Nah, sebelumnya saya bahas terlebih dahulu terkait bantuan sosial PKH dan juga BPNT ini untuk progres pencairannya. Nah, saat ini kita memang sudah berada di bulan Juli. Akan tetapi yang seharusnya cair yaitu adalah tahap 2 untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Walaupun sekarang kita sudah berada di bulan Juli ini, akan tetapi untuk penyaluran tahap kedua ini masih tetap berjalan di bulan Juli ini sampai selesai. Karena kenapa? Karena sampai hari ini untuk penyaluran bantuan sosial khususnya PKH dan juga BPNT yang cair melalui PT Pos Indonesia di beberapa wilayah baru sedang proses pencetakan undangan atau penyusunan jadwal. Sedangkan untuk di beberapa wilayah lainnya yaitu progresnya masih sedang proses juga, yaitu proses untuk koordinasi, kemudian penyusunan jadwal dan pencetakan undangan baru disalurkan bantuan sosial tersebut. Oleh sebab itu, untuk penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT tahap kedua ini masih terus berjalan sampai dengan kuotanya semuanya selesai atau semua bantuan sosial yang tahap 2 ini sudah tersalurkan walaupun sudah memasuki di tahap ketiga atau di bulan Juli ini. Nah, apalagi saat ini ada cukup banyak sekali penerima bantuan sosial baru yang mana menggantikan data-data KPM lama sebanyak 9,3 juta KPM yang bansosnya berada di posisi exclusion error dan akan digantikan dengan peserta baru yang mana data-datanya berada di posisi inclusion error, yaitu peserta baru yang sebelumnya belum menerima bantuan sosial akan tetapi di tahap 2 ini juga sudah mulai menerima bantuan sosial juga. Dan sampai hari ini belum ada nih penerima bansos baru. Oleh sebab itu masih dilanjutkan penyalurannya sampai dengan semuanya tersalurkan. Jadi kembali lagi di awal tadi, jangan khawatir buat Bapak Ibu semuanya yang belum cair bantuan sosialnya untuk tahap kedua ini masih ada harapan. Asalkan bansosnya masih berada di posisi layak bansos atau berada di posisi desil rendah, yaitu khusus PKH diprioritaskan desil 1 sampai dengan desil 4 dan khusus bantuan sosial BPNT program sembako atau PBIJK juga ya termasuk, yaitu diprioritaskan bagi KPM yang berada di posisi desil 1 sampai dengan desil 5. Jadi tidak ada salahnya buat Bapak Ibu semua apabila sebelum-sebelumnya khusus di tahap 1 kemarin bansosnya masih cair, dan untuk bansos yang sekarang belum cair khusus tahap 2-nya langsung aja tanyakan ke pendamping sosialnya masing-masing atau ke operator Sikenci yang ada di desa atau kelurahan setempat terkait posisi desil keluarganya Bapak Ibu, apakah berada di posisi desil rendah atau berada di posisi desil tinggi yang termasuk di dalam data exclusion error. Nah, apabila datanya berada di exclusion error ini, maka mohon maaf Anda belum berkesempatan untuk menerima bansos tahap 2 ini lagi. Tetapi apabila datanya berada di posisi desil rendah, maka masih ada harapan. Silakan dicek secara berkala untuk kartu KKS-nya, dan untuk yang belum memiliki kartu KKS dan biasa cair melalui PT Pos Indonesia, silakan ditunggu info resmi penyaluran bansos melalui PT Pos, yaitu biasanya disampaikan berupa undangan resmi atau secara internal melalui pendamping sosialnya masing-masing atau melalui aparat desa atau kelurahan setempat. Jadi kesimpulannya adalah untuk batas akhir penyaluran bantuan sosial BPNT dan juga PKH tahap 2 tahun 2025 ini yaitu fleksibel. Tidak ada jangka pastinya, akan tetapi semuanya akan terus berjalan penyalurannya, disalurkan semuanya sampai dengan kuota PKH 10 juta KPM terpenuhi dan juga kuota BPNT program sembako sebanyak 18,3 juta KPM.
Oke, untuk tambahan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ini ya dari Kak Tania. Kalau mau cek saldo PKH atau BLT-nya bisa nggak sih lewat HP soalnya kartu PKH-nya dan BLT-nya dipegang yang mengurus. Oke, saya akan bahas satu poin terlebih dahulu yaitu apakah bisa dicek melalui HP. Jawabannya bisa banget ya. Kalau kartu KKS-nya itu adalah Bank Mandiri, maka silakan langsung download aplikasi Livin by Mandiri. Kemudian nanti bisa dikontrol, bisa dicek secara berkala melalui aplikasi Livin by Mandiri tersebut. Berikutnya apabila kartu KKS-nya Bank BRI, download aplikasi BRI Mobile lalu lakukan aktivasi akun. BNI juga demikian dan BSI juga demikian. Jadi jawabannya bisa banget, bisa dicek melalui HP atau melalui m-banking selagi buku tabungannya ada sama kakak ya, karena nanti akan dikonfirmasi memasukkan nomor rekening valid dan juga nomor HP biasanya serta nama ibu kandung. Nah, berikutnya yang akan saya bahas di sini yaitu katanya kartu PKH-nya yaitu dipegang oleh pengurus. Pengurus siapa dulu ini ya? Apakah pendamping PKH setempat atau ketua kelompok setempat, karena biasanya yang dianggap pengurus di beberapa wilayah ini yaitu adalah ketua kelompok PKH setempat. Nah, perlu untuk diketahui ketua kelompok ini yaitu bukanlah pendamping sosial, itu adalah sesama penerima bansos yang diberikan kepercayaan untuk mengkoordinir sesama penerima bansos di sana sehingga dinamakan ketua kelompok. Ya, fungsinya kurang lebih sama ketua paguyuban di sekolah ya, biasanya ketua kelompok paguyuban anak-anak Bapak Ibu di sekolah. Nah, tugasnya itu hanya untuk memudahkan mengkoordinir apabila ada informasi, misalnya informasi terkait PKH atau bansos-bansos lainnya biasanya diinformasikan melalui ketua kelompoknya. Kemudian ketua kelompoknya ini yang akan memberitahukan kepada teman-teman yang lainnya sesama penerima bantuan sosial juga. Nah, apabila ketua kelompok ini memegang kartu KKS-nya atau kartu PKH-nya, maka ini adalah tindakan yang salah. Bapak Ibu sebagai pemilik resmi kartu KKS tersebut berhak meminta kembali kartu KKS-nya. Apabila ketua kelompoknya kekeh misalnya nggak mau dengan alasan bla 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 demikian, maka Bapak Ibu bisa langsung melaporkannya ke pendamping PKH setempat karena ini sudah melanggar aturan. Nah, berikutnya apabila yang memegang ini adalah PKH-nya, pendamping PKH-nya, misalnya pendamping PKH setempat, maka bisa dipastikan bahwa pendamping PKH tersebut sudah melanggar kode etiknya. Bisa langsung lapor ke dinas sosial setempat. Jadi itu ya kepada Bapak Ibu semuanya, ini sudah tahun 2025, semoga saja semua penerima bantuan sosial saat ini, khusus bagi yang bansosnya cair melalui kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS. Harapan kita semuanya ini sudah tahun 2025 dan ke depannya kartu KKS-nya itu dipegang sendiri, digunakan sendiri, disimpan sendiri, dicek sendiri, nggak boleh dipegang oleh siapapun itu dengan alasan apapun itu, karena kartu KKS ini adalah di dalam kartu KKS tersebut tersimpan beberapa informasi pribadi, privacy. Jadi kartu KKS tersebut wajib sekali dipegang sendiri, digunakan sendiri, nggak boleh dipegang oleh siapapun. Jadi sekali lagi nggak boleh disimpan oleh siapapun, dipegang oleh siapapun, apalagi ditransaksikan oleh orang lain. Itu sangat tidak dibolehkan sekali. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Apabila masih ada hal-hal lainnya yang menurut Bapak Ibu di tempat tinggalnya itu ada penyalahgunaan bansos atau lain sebagainya, silakan langsung tuliskan komentarnya di bawah video ini ya. Nanti saya akan jawab, saya akan spill semuanya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menonton video sampai habis. Semoga bansosnya lancar cairnya dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.